Opini dalam teks editorial itu bisa berupa kritik, penilaian, prediksi atau dugaan sementara, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Pak Harun, gurunya Budi Iwan dan Wati. Dan kita bersama akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 12. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari materi kita kali ini. Yang pertama adalah menelaah struktur teks editorial, dan yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk yang pertama, mari kita menelaah struktur teks editorial. Struktur teks merupakan gambaran tentang bagaimana suatu teks disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Teks editorial termasuk ke dalam jenis teks argumentatif, seperti halnya eksposisi, ulasan, dan jenis-jenis teks yang lainnya. Struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bagian pengenalan isu ini berada pada awal teks editorial, yang menyajikan peristiwa yang mengangkat persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Bagian ini berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Karena itu, maka penulis akan membangun opini, menyatakan pendapatnya atau thesis statement, dan mengarahkan pembaca untuk mengikuti alur-alur pikirannya. Isu yang diangkat pada editorial ini yaitu tentang usulan dari seorang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri untuk membuka data penerimaan bantuan sosial kepada publik sebelum bantuan sosial disalurkan. Isu ini yang akan dijadikan bahan editorial penulis. Isu ini kemudian diberi pendapat awal yang nantinya akan dipertegas dengan beberapa argumentasi di paragraf berikutnya. Pendapat awal ini seperti pada kalimat yang sudah digarisbawahi berikut. Usulan ini menarik karena selama ini data penerima bantuan sosial yang berisi data warga miskin yang memenuhi kriteria layak menerima bantuan sosial tidak pernah dipublikasikan untuk diuji oleh publik. Yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Pada bagian ini terdapat pembahasan berupa tanggapan-tanggapan dari redaktur media massa terhadap peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Tanggapan, pendapat, atau argumentasi penulis tersebut bisa berbentuk pernyataan umum dari hasil penelitian atau memaparkan pendapat para ahli serta memaparkan fakta-fakta dengan sumber yang dapat dipercaya. Pada bagian ini nampak juga keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Dari contoh teks editorial yang sama, yaitu tentang membuka data penerima bantuan sosial, kita bisa menemukan pendapat atau argumen dari penulis itu pada kalimat terakhir di paragraf pertama. Ada kalimat pasti dimulai dari bawah. Itu adalah argumen dari penulis. Kemudian ada juga di paragraf kedua, yaitu kalimat proses yang bertingkat ini selalu saja memunculkan data-data yang invalid sehingga bantuan sosial salah sasaran. Di situ ada kata selalu saja yang identik dengan pendapat atau argumen dari penulis tentang data-data yang invalid sehingga
bantuan sosial itu selalu salah sasaran. Ini menurut penulis. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini merupakan penutup dari editorial yang berupa pernyataan yang menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Penegasan pada bagian ini bisa berupa simpulan, saran, rekomendasi, juga harapan redaksi kepada para pihak yang terkait dengan persoalan aktual yang diangkat. Masih dari contoh teks editorial yang sama, yaitu membuka data penerima bantuan sosial. Di paragraf ini ada penegasan ulang dari redaksi mengenai persoalan yang diangkatnya. Pada kalimat, persoalannya ketika analisis data yang muncul menunjukkan anomali. Misalnya ada warga yang punya kartu keluarga sejahtera tapi tak masuk database. Penduduk tidak miskin malah masuk data penerima bantuan sosial. Ini menegaskan tentang invalidnya data. Kemudian di kalimat terakhirnya juga ada penegasan dari penulis. Publikasi data sejak di tingkat bawah bisa mencegah kesalahan demikian ini. Ini merupakan kesimpulan, bisa semacam kesimpulan, bisa semacam saran dari penulis tentang bagaimana invalidnya database. Jadi menurut penulis, publikasi data harus dilakukan sejak awal sehingga tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Bagaimana? Apakah materi mengenai struktur teks editorial sudah bisa dipahami? Selanjutnya mari kita perdalam materi pelajaran kita kali ini dengan menelaah kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Teks editorial ditulis oleh redaktur dari media yang bersangkutan. Kalau ditulis oleh pihak lain, teks tersebut dikelompokkan ke dalam artikel biasa. Karena berada dalam suatu media massa dan ditulis oleh redaktur media, maka teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Karena hal itu, maka kaidah kebahasaan teks editorial tergolong pula ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Beberapa kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks editorial itu diantaranya adalah menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, menggunakan kata keterangan, dan menggunakan kata hubung. Mari kita pelajari kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan permasalahan pernyataan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Kalimat retoris digunakan sebagai introspeksi diri atau sindiran, memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain. Sebagai contoh, perhatikan kalimat retoris yang terdapat dalam editorial yang berjudul Pendidikan Berkualitas untuk Sekolah Pinggiran. Contoh kalimat retoris yang ditemukan, misalnya yang pertama, sudahkah dunia pendidikan di Indonesia mempersiapkan anak-anak dengan skill-skill seperti di atas? Bagaimana dengan sekolah-sekolah miskin yang terletak jauh dari kota? Ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban secara langsung. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer dalam teks editorial dimaksudkan agar pembaca mudah mencerna isi dari teks editorial yang dibacanya. Meskipun permasalahan yang dibahasnya tergolong serius, namun pembaca diharapkan akan tetap merasa santai. Berikut dapat kita perhatikan ada dua kalimat yang di dalamnya ada contoh kata-kata populer. Kalimat yang pertama, anak-anak kita saat ini harus dibekali skill yang tidak bisa digantikan oleh robot. Di situ ada kata skill sebagai kata populer. Kemudian yang kedua, hal ini juga sempat disinggung Prof. Renald yang mengatakan dunia pendidikan kita cenderung diskriminatif.
Nah, ini ada kata diskriminatif yang tergolong kata populer yang setidaknya bisa memberikan kesan santai bagi pembaca. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk pada teks editorial merujuk pada tempat, waktu, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Sebagai contoh, perhatikanlah kata ganti penunjuk berikut. Di sini ada contoh kalimat. Yang pertama, di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY contohnya, sudah banyak sekolah yang tidak lagi menerapkan standarisasi nilai sebagai acuan utama kelulusan. Konsep-konsep semacam ini sudah seharusnya digandeng pemerintah. Di sini ada kata ini yang menunjuk atau merujuk pada kalimat sebelumnya. Konsep-konsep semacam ini merupakan pengganti dari konsep tentang menerapkan standarisasi nilai sebagai acuan utama kelulusan. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia merupakan kelas kata yang memberikan keterangan di dalam kata lain. Contoh kata keterangan yang pertama untuk menyatakan pendapat itu contohnya dengan kata biasanya, hampir, hanya atau saja, jarang, kadang-kadang, sangat, amat, lebih, segera, dan selalu. Sedangkan untuk meyakinkan pembaca, itu biasanya menggunakan kata keterangan seperti biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ada 4 konjungsi yang biasa digunakan dalam teks editorial, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, konjungsi penguatan, dan konjungsi pertentangan. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh kata yang biasa digunakan sebagai konjungsi kausalitas yaitu sebab, karena, sebab itu, oleh karena itu. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal berhubungan dengan urutan peristiwa atau urutan waktu. Contohnya, pertama, kedua, mula-mula, selanjutnya, berikutnya. Yang ketiga adalah konjungsi penguatan. Konjungsi penguatan berfungsi untuk menguatkan kalimat argumen satu dengan yang lainnya. Contoh yang digunakan kata bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Konjungsi berikutnya adalah konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan terdapat dalam teks editorial terkait dengan masalah yang diangkat dalam teks editorial yang bersifat pro dan kontra. Contohnya adalah tetapi, akan tetapi, namun. Sebagai latihan, carilah sebuah teks editorial dari media massa, kemudian bacalah teks editorial tersebut dengan seksama, lalu analisislah struktur editorial tersebut dengan menggunakan format tabel sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama misalnya struktur editorialnya mengenai pengenalan isu, maka tuliskan bukti kalimat dalam teks editorial yang kalian baca tersebut. Demikian juga dengan struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat dan penegasan. Carilah kalimat-kalimat yang menyatakan penyampaian pendapat atau argumen penulis atau juga penegasan ulang dari penulis, kemudian tuliskan bukti kalimat tersebut dalam tabel tersebut. Dan yang keempat, tugasnya adalah analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial tersebut.
Demikianlah akhir pertemuan kita kali ini yang mempelajari materi tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Mudah-mudahan akan selalu ada manfaat yang bisa kita petik dari materi pelajaran yang kita pelajari tadi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau pernyataan-pernyataan yang perlu didiskusikan, Anda boleh mencantumkannya semua pernyataan dan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap like video ini dan bagikan video ini melalui media-media sosial yang Anda miliki. Untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di channel ini, jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi, dan bagi yang belum subscribe, silakan ketik tombol subscribe yang merah sampai berubah menjadi abu-abu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan yakin pasti bisa. Salam dari Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati.